Menkominfo Budi Aristia menegaskan akun Fufu Fafa bukanlah milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Budi pun menyebut akan segera mengumumkan pemilik akun tersebut. Lantas siapa pemilik sebenarnya akun anonim yang menjadi perbincangan dan heboh di media sosial? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan pakar telematika Roy Suryo. Selamat malam Bang Sylvester. Mas Roy, apa kabar? Yuk, selamat malam Mas Davi, malam juga Bang Sylvester. Selamat malam. Oke, saya ingin membuka dengan pertanyaan kepada Bang Sylvester. Banyak tudingan yang mengatakan bahwa Mas Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, tuduhan itu ya sebenarnya lucu juga ya, karena belum ada pembuktian baik secara digital forensik ataupun yang nantinya mengarah ke tindak pidana ya. Intinya itu, dan Mas Gibran sendiri sudah mengakui ya, bahwa itu bukan akunnya beliau. Intinya itu. Ya nanti mungkin teman-teman yang kalau bisa membuktikan bahwa itu punyanya Mas Gibran, ya, saya akan acungi jempol tentunya. Oke. Jadi sampai saat ini baru dugaan-dugaan dari pasal-pasal yang sengaja dihubung-hubungkan. Intinya itu saja, karena kita belum melihat Mas Gibran. Oke, baik. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, mungkin Anda bisa jabarkan apa indikasi yang memang mengarahkan bahwa akun itu ke Mas Gibran? Ya, selain bicara soal indikasi yang tadi sudah disebutkan pada lead berita, jadi ada keterkaitan ya, baik secara link ya, saya pernah menggambarkan itu dalam tulisan Fufu Fafa itu nge-link ke mana saja, kemudian masuk saja, kemudian diakui juga di kanal di postingan Fufu Fafa itu pernah menuliskan bahwa dia tidak bisa login, dan hal yang sama diakui juga pada akun X waktu itu ya, yang disebut Kak Gunarli ya, itu jelas kesan. Tapi sebenarnya ada yang lebih cepat kalau mau melakukan indikasi. Hari ini ya, Mas Devi dan seluruh pemirsa iNews, itu telah terjadi upaya penghilangan barang bukti, upaya yang sangat brutal ya. Nah ini dilakukan oleh siapa kita nggak ngerti ya. Nah tapi kalau kepolisian atau misalnya badan cyber yang itu kemudian dimiliki, atau Kominfo sendiri misalnya memiliki, saya yakin memiliki perangkat yang mungkin untuk melakukan itu. Fufu Fafa itu tadinya ada sekitar 5.000-an postingan. Okay. Hari ini atau beberapa hari ini sudah dihapus sekitar 2.100 yang dihapus. Jadi artinya, kenapa saya bilang itu menarik? Baru saja dilakukan dalam hari-hari ini, itu jejak digitalnya masih hangat, istilahnya begitu kalau dalam dunia IT. Jadi artinya bisa di-trace dengan cepat. Kalau kemarin-kemarin misalnya dari pihak Kaskus, Andri Darus mengatakan, oh itu sudah susah karena itu datanya sudah tahun 2013, 2014. Nah ini baru beberapa hari, itu akan ketahuan siapa yang login, yang bisa membuka akun Fufu Fafa itu, kemudian siapa yang kemudian bisa menghapus ribuan posting di dalamnya. Nah, dari situ akan kena IP-nya. Jadi saya objektif aja. Kalau itu kemudian kena internet protokolnya, akan bisa langsung dijerat siapa yang melakukan akses terhadap akun Fufu Fafa. Karena tidak ada orang yang bisa menghapus dan bisa mengganti itu selain orang yang memang benar-benar dulu yang memiliki akun Fufu Fafa tersebut. Jadi gampang sekali sebenarnya untuk kemudian melakukannya. Dari situ akan ketahuan. Kalau saja misalnya nanti ketahuan siapanya, dia tinggal ditanya kenapa pelakunya itu bisa kemudian menghapus semuanya. Karena ini penghilangan barang bukti, Mas Dev. Oke. Dan menurut Anda pemilik akunnya dan yang menghapus, saya sangat yakin siapa? Ada misalnya orang yang dikorbankan dalam tanda kutip pun, ya akan mudah nanti dicari linknya kemana gitu. Oke. Bang Sylvester, seperti apa tanggapan Anda? Meskipun tadi dikatakan sebenarnya sudah dibantah oleh Mas Gibran langsung, tapi tadi sebenarnya dari IP address-nya ternyata bisa dilacak dan jangan-jangan mengarah ke Mas Gibran. Ya boleh saja ya, teori-teori yang beredar silakan. Tapi yang perlu kan itu adalah pembuktian itu sendiri ya. Dan apakah nantinya ada yang mau melaporkan kalau memang terbukti atau enggak, kita kan juga masih
prematur sekali ya, intinya bahwa ini apakah sudah mengandung kejahatan cyber dan lain-lainnya. Bahkan hanya saya berpikir kok sudah terlalu jauh ya sampai ada yang akan memaksulkan Mas Gibran hanya karena kubu Fafa ini. Menurut saya sangat lucu gitu loh, dan sangat tidak beralasan sekali ya sampai sejauh itu. Ya kan itu kan umpamanya saat ini menurut saya memang pasti ya, nggak ada yang suka Mas Gibran Wapres tentunya ya. Dan mengenai akun-akun ini, saya sendiri pun Mas Roy, saya sendiri itu ada Facebook yang saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah bikin. Terus sama Lincoln ya juga, saya nggak pernah bikin. Instagram saya nggak tahu ada foto saya, terus ada orang mati. Itu banyak kayak gitu Mas. Yang demi Tuhan saya nggak pernah tahu karena saya memang nggak pernah bermain begituan lah, katakanlah begitu, ya kan. Tapi memang kembali lagi ya nggak apa-apa, ini ya riak-riak lah dalam alam demokrasi. Tapi kalau menurut saya memang harus dibuktikan gitu loh. Ya Setuju, clear. Itu yang paling penting dibuktikan dulu, ya kan. Kalau memang ada indikasi pidana cybernya, melanggar undang-undang dan sebagainya. Kalau itu ada. Ya silakan. Nah, nanti Mas Roy bisa jawab, ya. Tapi intinya kan ini kan sudah sampai sejauh apa-apa ini mau pemaksulan nih. Kemarin Pak Jokowi yang mau dimaksulkan, udah nggak berhasil ya kan. Sampai jantungan tuh yang memaksulkan kan teman-teman kita itu kan. Sekarang Mas Gibran belum dilantik udah mau dimaksulkan ini. Baik. Jadi, baik, oke. Memang ya kembali lagi. Baik. Saya berikan kesempatan Mas Roy, tapi sebelum dijawab Mas Roy, kita akan lihat jeda iklan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, diskusi kita masih akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah di Newsroom.